Dalam situasi krisis, setiap komentar netizen di media sosial, baik itu kritikan pedas maupun sindiran, harus kita tangani dengan sangat bijak. Berikut adalah dua contoh nyata bagaimana tim media sosial seharusnya menjawab secara profesional. Contoh pertama, saat ada netizen yang mengeluhkan kualitas produk secara ekstrim, jawaban yang tepat adalah meminta maaf atas pengalaman kurang menyenangkan tersebut dan menjelaskan bahwa pengecekan lebih lanjut sedang dilakukan agar masalah serupa tidak terulang. Contoh kedua, jika netizen mengeluhkan sikap admin yang kurang ramah, janganlah bersikap defensif. Akuilah kesalahan tersebut, sampaikan bahwa tim terkait sudah ditindaklanjuti, dan janjikan peningkatan pelatihan bagi admin. Tanggapan-tanggapan seperti ini sangat krusial karena menunjukkan bahwa perusahaan mau mendengar, memiliki kemauan untuk berubah, dan tetap mampu menjaga profesionalisme meskipun sedang dalam tekanan atau serangan publik. Kuncinya tetap sama, jangan pernah terpancing emosi, tetaplah tenang, dan berikan jawaban yang selalu berorientasi pada solusi. Setelah krisis mereda, pekerjaan kita belum benar-benar selesai. Fokus perusahaan harus segera beralih pada pemulihan reputasi, agar kepercayaan publik bisa kembali. Ada 5 langkah konsisten yang perlu dilakukan. Pertama, tunjukkan aksi nyata melalui penggantian produk atau pemberian kompensasi. Netizen butuh bukti, bukan sekadar janji. Kedua, bangun narasi positif dengan membagikan kegiatan sosial atau perbaikan internal yang jujur tanpa dibuat-buat. Ketiga, libatkan tokoh netral seperti pakar independen atau jurnalis untuk mengulas ulang sistem perusahaan secara objektif. Keempat, sangat penting untuk menjaga konsistensi komunikasi. Tetaplah aktif dan transparan di media sosial. Jangan hanya muncul saat ada masalah saja. Dan terakhir, jika situasi sudah benar-benar aman dan publik sudah memaafkan, perusahaan bisa berani tertawa atau menggunakan humor ringan terkait krisis lama untuk menunjukkan sisi manusiawi. Pemulihan memang membutuhkan waktu, namun jika dilakukan dengan niat tulus dan kerja nyata, kepercayaan publik tidak hanya akan kembali, tetapi bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Krisis komunikasi bisa datang kapan saja tanpa peringatan, karena itu kesiapan tim internal adalah benteng pertahanan utama kita. Ada 5 langkah penting dalam melatih tim agar selalu siap siaga. Pertama, lakukan simulasi krisis media sosial secara berkala dengan skenario buatan, seperti peretasan akun atau klaim produk berbahaya untuk menguji respons tim. Kedua, berikan pelatihan bahasa komunikasi krisis agar admin mampu menjawab komentar negatif secara tenang, netral, dan empatik tanpa terbawa emosi. Langkah ketiga adalah memantapkan koordinasi antar divisi. Pastikan tim marketing, customer service, dan manajemen berada dalam satu jalur komunikasi agar informasi tidak simpang siur. Keempat, ajarkan penggunaan tool monitoring seperti Hootsuite atau Google Alerts agar potensi krisis bisa terdeteksi sejak dini. Terakhir, pilih juru bicara resmi yang memiliki otoritas untuk berbicara mewakili perusahaan. Dengan tim yang terlatih, krisis tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, melainkan tantangan yang bisa ditangani dengan cepat, tenang, dan profesional. Agar tim tidak gagap saat menghadapi serangan di media sosial, perusahaan wajib memiliki SOP atau standar operasional prosedur yang jelas. Ada 6 poin krusial yang harus tertuang di dalamnya. Pertama, identifikasi tingkat krisis, dari level 1 untuk komentar negatif biasa, hingga level 3 untuk tuduhan serius atau ajakan boikot. Kedua, bentuk tim tanggap darurat yang melibatkan admin, manajer PR, bagian legal, hingga direksi. Ketiga, susun alur komunikasi internal agar semua personel tahu siapa yang harus melapor dan siapa yang berhak mengambil keputusan akhir. Poin keempat adalah menyiapkan prosedur balas komentar lengkap dengan draft jawaban instan untuk meredam kepanikan. Kelima, tetapkan batas waktu tindakan, misalnya tanggapan awal wajib keluar maksimal 2 jam setelah krisis terdeteksi. Terakhir, sertakan proses evaluasi setelah krisis untuk mengambil pelajaran berharga bagi masa depan. Ingat, SOP ini harus terus ditinjau ulang secara berkala mengikuti perkembangan tren media sosial. Tanpa panduan resmi seperti ini, tim akan sangat mudah terjebak dalam kepanikan dan mengambil langkah yang salah. Setelah badai krisis berlalu, citra perusahaan tidak akan serta-merta kembali normal karena publik mungkin masih menyimpan keraguan. Oleh karena itu, kita harus aktif membangun kembali citra positif melalui 5 langkah strategis. Pertama, konsisten dalam perbaikan. Jika sebelumnya kita berjanji memperbaiki sistem atau SOP, pastikan hal itu benar-benar dilakukan karena publik akan menagih bukti nyata. Kedua, bangun narasi positif. Secara bertahap dengan membagikan konten yang menunjukkan nilai positif perusahaan, seperti program sosial atau inovasi produk terbaru. Ketiga, libatkan komunitas atau pelanggan melalui sesi tanya jawab atau polling untuk membentuk kesan bahwa brand kita sangat terbuka dan mau mendengar. Keempat, hindari isu sensitif untuk sementara agar tidak memancing kontroversi baru yang tidak perlu.
Terakhir, lakukan kolaborasi dengan tokoh positif atau influencer dengan reputasi baik untuk mengulas kembali brand kita. Citra perusahaan ibarat reputasi pribadi, sekali rusak butuh waktu untuk memperbaikinya. Namun, dengan komunikasi yang jujur dan aksi nyata, kepercayaan publik perlahan-lahan pasti akan kembali. Sebelum sebuah krisis besar meledak, biasanya akan muncul tanda-tanda kecil terlebih dahulu. Salah satu cara terbaik untuk mencegah krisis sejak dini adalah dengan rutin mendengarkan apa yang dikatakan netizen tentang brand kita. Pertama, pantau komentar dan mention setiap hari. Jangan abaikan kritik kecil karena jika dibiarkan, ia bisa tumbuh menjadi masalah besar. Kedua, buat sistem kategori masukan, agar kita tahu bagian mana yang paling sering dikeluhkan, apakah soal pengiriman, kualitas produk, atau pelayanan. Ketiga, manfaatkan tools pemantauan sentimen seperti Brand20 Vote atau Google Alerts untuk melihat apakah opini publik cenderung positif atau negatif. Keempat, selalu balas dengan cepat dan empati karena seringkali netizen hanya ingin merasa didengar. Terakhir, libatkan netizen sebagai mitra dengan meminta pendapat mereka dalam pengembangan produk. Jika mereka merasa dilibatkan, mereka justru akan cenderung membela brand saat ada isu miring yang muncul. Dengan rutin mendengar, perusahaan bisa melihat masalah lebih awal dan bertindak sebelum semuanya telanjur heboh.